Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya? Wow, luar biasa ya, puji Tuhan. Oke, kita mau dengar apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Pesannya adalah gini, jangan membiarkan adanya kebocoran. Waduh, kebocoran apa ya? Jangan membiarkan adanya kebocoran. Mari kita buka Yeremia 2 ayat 13. Ya, Yeremia 2 ayat 13. Oke, sudah terpampang, kita baca satu ayat ini supaya kita paham apa yang dimaksud dengan pesan ini. Ya. Memang gak gampang ngurusin yang bocor Bapak Ibu. Ya. Di tempat kami, di rumah kami ada satu, kami gak tahu ada sesuatu yang bocor yang gak tahu ini dari mana gitu. Dan ini dicari dan masih dalam proses pencarian. Ya ini kan mengganggu sekali. Ya ada sesuatu yang menetes, tapi untuk membukanya harus bongkar beton gitu ya. Nah, PR tersendiri Bapak Ibu Saudara. Artinya kebocoran itu bikin repot. Ya. Oke, 1, 2, 3. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Nah Bapak Ibu Saudara, sedikit latar belakang tentang Yeremia. Ya. Yeremia adalah kita tahu nabi Tuhan yang gak mudah. Seorang yang disebut juga peratap. Ya. Karena kitab peratapan ditulis oleh Yeremia juga. Yeremia adalah nabi yang punya tugas untuk menobatkan bangsa Israel yang gak pernah bertobat. Masa pelayanannya selama 40 tahun memberitakan suara Tuhan kepada umat Tuhan, kepada umat Israel. Yang gak pernah mereka tangkap, yang gak pernah mereka ikuti. Wah ini sangat gak mudah Bapak Ibu Saudara. Ya. Untung Yeremia gak sampai stroke ya gitu ya. Artinya memberitakan selama 40 tahun itu gak gampang Bapak Ibu Saudara. Memberitakan selama 40 tahun untuk umat yang terus mendengar dan mengikuti aja sebetulnya udah nggak gampang. Ini 40 tahun untuk umat yang nggak mau dengar gitu ya. Oke, bukan itu sih masalahnya. Lanjut ya. Dia menghabiskan masa 40 tahun pelayanan ya untuk menyampaikan suara Tuhan kepada orang-orang yang keras kepala dan hati yang keras. Ya, ia juga menangis. Nah ini yang luar biasanya. Mungkin kita gergetan, mungkin saya gergetan ya. Tapi Yeremia malah menangis ketika Tuhan menghukum bangsa Israel. Ya. Waktu Tuhan menjatuhkan hukum yang sebetulnya enggak sekonyong-konyong hukum itu dijatuhkan, tetapi udah didahului dengan peringatan demi peringatan demi peringatan. Ya. Akibat pemberontakan akan penyembahan berhala. Di situ malah ketika hukuman dijatuhkan, yang nangis duluan adalah Yeremia. Wow, luar biasa ya. Melalui Yeremia Tuhan mengungkapkan kekecewaan dan kesedihannya yang mendalam atas umatnya. Ya, bagaimana enggak ya, Tuhan telah melakukan segala upaya. Jadi jangan melihat dari Tuhan yang menghukum. Jangan melihat dari Tuhan yang wah kayaknya galak banget gitu ya. Enggak, Tuhan telah melakukan segala upaya untuk menciptakan, menebus, membangun, melindungi, memenuhi kebutuhan mereka serta memperingatkan mereka berulang kali. Namun umatnya tetap memilih untuk meninggalkan dia, ya, dan mencari perlindungan pada hal-hal yang lain. Ya, ini yang dilakukan oleh umat Israel. Jadi kita bisa bayangkan ini umat Tuhan ini yang sangat nggak mudah. Nah, berdasarkan ayat yang tadi kita baca, ada 2 kejahatan serius. 2 kejahatan serius di mata Tuhan yang dicatat dalam tadi, ya ayat tadi. Nah, menyedihkannya atau ironisnya umat Tuhan melakukan kedua-duanya. Nah, ayat ini kan bilang ada 2 kejahatan dan dua-duanya dilakukan oleh umat Tuhan. Ya. Dan kejahatan itu dilakukan ya terhadap Tuhan. Dalam hal apa umat Tuhan melakukan kejahatan? Yang pertama, ketika meninggalkan Tuhan sebagai sumber air yang hidup. Ya, di sini katakan sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Wah, ini kalau Tuhan udah bicara begini, ini benar-benar satu kejahatan
Ya, karena memang arti kata berbuat jahat itu sebuah kejahatan yang serius. Ya. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Ya. Jadi jangan terburu-buru kita mengatakan, oh itu kan umat Israel. Aku kan gak pernah meninggalkan Tuhan. Betul, kita gak pernah meninggalkan Tuhan. Ya. Arti meninggalkan Tuhan pertama dimaknai sebagai makna literal bahwa memang betul kita masih datang sama Tuhan, nggak pernah ninggalin Tuhan, gitu ya. Tetapi nggak semata-mata tubuh nggak meninggalkan, ya. Tuhan tahu sekali ketika mungkin tubuh hadir, hatinya udah nggak hadir buat Tuhan. Seperti yang Tuhan sampaikan juga seringkali kan kepada umat Israel, ya kan. Mereka datang beribadah tapi hatinya menjauh daripadaku. Ya mungkin secara fisik. Mungkin umat Tuhan secara kebanyakan memang datang beribadah. Tapi yang paling berasa kan Tuhan. Ya, badannya ada. Gitu. Apakah juga hatinya tersedia buat Tuhan? Ya. Jadi yang namanya meninggalkan Tuhan yang dimaksud di sini bukan semata-mata meninggalkan tubuhnya, menjauh dan mencari Allah lain ya. Tetapi Tuhan merasakan hatinya udah meninggalkan. Dan apapun yang namanya meninggalkan itu tetap adalah sesuatu yang gak baik. Bahkan bagi Tuhan dianggap sebagai sebuah kejahatan. Ya. Nah, kalau gitu apa yang dimaksud dengan meninggalkan? Di sini dikatakan mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Mungkin umat Tuhan gak meninggalkan Tuhan. Tapi meninggalkan Tuhan sebagai sumber air yang hidup. Tetap datang sama Tuhan. Mungkin tetap memuliakan Tuhan. Tetapi air yang dari Tuhan, mereka nggak datang dengan kehausan untuk mereguk air yang dari Tuhan. Ya. Menolak minum air atau, jadi gini, kalau kita mau pergi kerja atau mau kemana, mau keluar, kadang-kadang suka bawa air dulu. Oh ya, jangan lupa bawa air gitu ya. Memang manusia nggak bisa terpisah dari air kan. Menolak atau lupa membawa bekal air karena mungkin terburu-buru hendak pergi ke tempat kerja masuk dalam kategori lupa. Konsekuensinya mengalami kehausan, ya. Parahnya mengalami dehidrasi. Tapi menolak datang atau enggan berelasi dengan Tuhan sebagai sumber air yang hidup masuk kategori kejahatan. Konsekuensinya adalah kekeringan rohani. Jadi bedanya di situ ternyata. Ya, kalau cuma sekedar nggak bawa air minum, itu ya lupa. Tapi enggan untuk minum air dari Tuhan, itu kejahatan. Ya. Ketika orang percaya udah nggak lagi merasa perlu terhubung dengan Tuhan sebagai sumber air yang hidup. Ketika udah nggak merasa terlalu perlu mengejar keterhubungan dengan Tuhan sebagai pokok anggur. Itu kejahatan ternyata di mata Tuhan. Wow. Serius sekali ya Tuhan ya. Memang betul Tuhan serius. Enggan terhubung dengan Tuhan memberi kesan kuat di mana seseorang tidak lagi memandang kepada Dia, enggak takut lagi kepada Dia dan enggak peduli dengan segala kebaikan yang Dia tawarkan. Sehingga enggak sedikit kan orang percaya yang merasa aku juga bisa hidup kok tanpa terhubung dengan Tuhan, tanpa sumber air yang hidup. Ya bisa aja, ya. Nah, itu kejahatan yang pertama. Kejahatan yang kedua, yang sama tingkat kejahatannya di mata Tuhan adalah ketika seorang percaya memilih untuk menggali kolam sendiri bagi mereka, yaitu kolam yang bocor di sini katakan. Kolam di sini maksudnya sumur, ya, perigi yang tidak dapat menahan air. Ini bicara tentang orang percaya lebih memilih untuk meluangkan waktunya untuk hal-hal yang lain yang mereka pikir bisa memberikan kepuasan buat mereka. Hari-hari ini banyak sekali, banyak hal yang dianggap bisa memuaskan diri banyak orang. Ya kali ini maksudnya khususnya orang percaya. Dunia menawarkan banyak hal yang bisa memberikan kepuasan. Tapi Tuhan udah bilang kan, hanya ada air yang dari Dia yang memberikan kepuasan. Tapi ternyata kan gini, gak sedikit orang yang mencari kepuasan yang lain. Mencari sesuatu yang mereka pikir bisa memuaskan diri mereka.
Dan mereka sibuk berkutat di situ. Mereka nggak menyadari bahwa rohaninya udah kering kerontang. Wow. Dan di mata Tuhan itu kejahatan. Efesus 5 kan bilang juga bahwa dunia kan menawarkan satu jenis anggur. Tapi Tuhan pun menawarkan satu jenis anggur. Dunia menawarkan anggur yang bisa mabok beneran. Tapi Tuhan menawarkan ada anggur, yaitu tentang kepenuhan Roh Kudus. Tuhan mau kita mabuk dalam tanda kutip di situ. Bukan mabuk oleh sesuatu yang dari luar. Hendaklah engkau penuh dengan roh katanya. Ya, nah ini menjadi pesan Tuhan buat kita, buat saya Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan memperingatkan kita untuk tidak menyerahkan diri kita kepada prioritas yang salah, yang hanya akan menimbulkan kebocoran dalam tanda kutip. Kebocoran-kebocoran yang seperti tadi saya sampaikan, bocor itu nggak enak, ya repot. Bocor itu membuat tampungan air kita habis. Tanpa kita tahu nih bocornya di mana gitu. Sesuatu yang dibangun oleh kehendak sendiri tidak akan pernah sempurna. Selalu aja ada kebocoran-kebocoran yang terjadi. Tuhan menawarkan dirinya sebagai sumber air yang sejati, di mana orang yang mereguknya tidak akan pernah haus lagi. Seringkali kita mengatakan bahwa kita sudah mereguknya dengan datang setiap hari, yaitu dengan doa, jadi ini maksudnya, apa yang dimaksud dengan datang mereguk? Seringkali nggak sedikit orang percaya menganggap bahwa udah doa gitu ya. Ya nggak salah dengan doa, nggak salah dengan datang dengan membawa sejumlah list permohonan karena kan mintalah gitu ya. Tetapi jangan berpikir bahwa datang dengan sejumlah list permohonan, udah aku udah datang meraguk dari Tuhan. Enggak, itu lagi datang minta, ada keperluan sama Tuhan. Tapi yang dimaksud dengan datang kepada Tuhan mereguk air yang dari Tuhan itu waktu kita memang dengan penuh kehausan datang, dengan penuh kerinduan kita datang buat apa? Buat meluangkan waktu bersama Tuhan. Menikmati hadiratnya. Mencoba menerima sesuatu yang indah dari Tuhan. Mencoba ngerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Waktu kita sibuk di situ tanpa disadari kita lagi Tuhan lagi mengenyangkan kita dengan airnya yang luar biasa itu. Ya. Dan biarlah waktu kita datang Tuhan yang memuaskan kita, karena kita datang ingin bercengkrama, ya, ingin bercengkrama. Dan kita akan merasakan ada hal-hal yang indah, ada hal-hal yang baru yang Tuhan bukakan di situ. Nah bagian ini apakah ada di dalam jadwal hidup kita? Enggak itu Bapak Ibu Saudara. Dimana dari situ tanpa kita sadari kita tuh lagi mengisi ya, diri kita dengan kekuatan dari Tuhan. Tanpa disadari ada kekuatan yang baru, ada kesegaran yang baru, ada semangat. Ya kadang-kadang ada orang suntuk gitu ya. Nah kenapa bisa begitu? Karena mungkin dapat dari sumber yang lain yang gak menyegarkan. Mungkin kita gak lepas dari problema, dari segala macam tantangan. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, kita dapat kekuatan yang baru. Yang ngerti sampai sini katakan amin. Ya. Ini yang Tuhan mau untuk kita sebagai orang percaya tuh ada satu kerinduan ya, kata di dalam Yohanes 15 kan 15 ya betul. Dia adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya. Waktu carang nggak terhubung, maka carang itu kering, tinggal dibakar aja katanya. Tapi waktu kita terhubung, kita menerima aliran-aliran dari sang pokok itu. Terlepas sudah penuh Roh Kudus dan belum penuh Roh Kudus, tetapi memang sangat memudahkan sekali waktu kita penuh dengan Roh Kudus. Nah oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan agar gak menjadi orang-orang yang tidak mengalami, agar gak menjadi orang-orang yang gak mengalami kepuasan sejati dari Tuhan. Yang pertama adalah kita harus menjadi orang yang tahu membedakan rasa puas yang sejati dengan yang tidak sejati gitu. Menjadi orang percaya yang tahu membedakan rasa puas yang sejati dengan yang tidak sejati.
Karena gini kan, manusia tuh sebenarnya gampang dipuaskan. Gini juga cukup ya kan. Tetapi apakah itu yang sejati atau bukan? Nah, kita harus punya ketajaman. Kalau itu bukan sesuatu yang sejati, ngapain kita dipenuhi dengan perkara-perkara yang seperti itu? Istilahnya gini, ngotor-ngotorin. Ya. Yeremia 2 ayat 11. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tapi umatku, kata Tuhan nih, menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Menukarkan kemuliaannya dengan yang gak berguna. Tuhan menyampaikan melalui Nabi Yeremia bahwa banyak umat Tuhan yang menukarkan sesuatu yang punya nilai tinggi dan ditukarkan dengan apa yang gak berguna. Nah, kita juga sebagai orang percaya harus paham bahwa apa sih sebagai umat Tuhan, makhluk yang telah ditebus, yang dibuat segambar dengan dan serupa dengan Allah, harus diisi dengan perkara-perkara yang seperti itu. Karena memang habitatnya begitu Bapak Ibu Saudara. Sama ketika ikan diciptakan untuk diam di air, berenang di air. Itu habitatnya. Orang percaya Tuhan ciptakan. Kenapa segambar serupa dengan Allah? Betul, karena untuk melakukan tugas-tugas yang gak mudah tentang urusan kerajaan sorga. Tetapi salah satu alasan kenapa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, supaya bisa bersekutu dengan Allah. Wow, karena habitatnya adalah di hadirat Allah. Katakan habitatnya di hadirat Allah. Wow, kalau kita ngerti bahwa habitat kita tuh didesain untuk ada di hadirat Allah, suka di hadirat Allah. Kalau orang yang sudah, kalau kita tahu betapa indahnya hadirat Allah, maka waktu kita melihat sesuatu yang bukan hadirat Allah, kita udah tahu beda. Karena kita tahu merasakan indahnya di hadirat Allah dan enggak indahnya di luar hadirat Allah. Nah, jangan tukarkan itu gitu ya. Kalau hari-hari ini diberitakan orang-orang ngantri di depan toko emas untuk jual emas karena harga emas lagi tinggi. Ya silakan aja. Tapi kalau nggak suatu hari ketika harga udah mungkin stabil dan dibelikan emas lagi, maka waktu mereka jual emas, mereka nggak pernah dapat nilai yang semakin naik itu. Karena mereka udah menukarkan dengan sesuatu, hanya pegang rupiah yang mungkin semakin lama makin turun. Jadi kita kalau bisa membedakan mana yang bernilai tinggi, mana yang nilainya akan semakin jatuh. Ya. Nah, sumur Bapak Ibu Saudara pada waktu itu kan di sini dikatakan umat Tuhan lebih menggali sumur menjadi kolam yang bocor. Nah, ini kolam di sini maksudnya sumur atau perigi pada zaman itu. Itu hampir mirip dengan sumur gali di masa sekarang. Ya, orang menggali sumur masih banyak di rumah-rumah tangga yang sumurnya sumur gali, ya, ngambil airnya dari timba situ. Hanya bedanya Bapak Ibu Saudara, kita gali sumur sampai mendapatkan kedalaman tertentu dan kemudian muncul air dari dalam tanah. Dan kemudian mungkin semakin dalam semakin deras dan akhirnya ya udah kita menetapkan untuk kedalaman sekian air sudah memenuhi sumur itu dan akhirnya air dari sumur itu kita gunakan. Tapi buat orang-orang yang menggali sumur di masa itu di tanah Palestina sana, mereka gali sumur mungkin dengan konsep yang sama kan, gali berharap ada air. Ya, beberapa kisah di Alkitab ada yang menggali sumur sekian dalam dan keluar air yang membual. Tapi ternyata masyarakat di sana kadang menggali sumur, mereka tahu bahwa mereka nggak akan mendapatkan air. Karena buat mereka salah satu sumur yang mereka gali adalah untuk menampung air bila mana suatu hari hujan. Makanya sumur yang mereka gali itu gali dalam kedalaman tertentu dan di bagian bawahnya mereka buat sebuah rongga yang besar. Jadi kalau mau kita membayangkannya seperti bawang, ya, atasnya kecil, bawahnya itu besar. Nah, sumur yang mereka gali itu seperti itu. Mungkin dilapisi tertentu supaya nanti suatu hari kalau hujan turun, ada air yang ditampung di situ untuk kebutuhan mereka.
Jadi sama tujuannya memang untuk digunakan sebagai kebutuhan hidup. Nah, waktu mereka menggali sumur untuk menampung air, mereka juga harus memastikan jangan sampai ada dinding-dinding yang bocor, retak, karena ketika ada keretakan maka air itu nggak akan pernah bisa menampung. Ya. Nah, gambaran akan air sumur ini pernah digambarkan dengan jelas oleh Yesus ya di Yohanes 4 tentang kisah perempuan Samaria. Ketika itu di daerah Samaria kan dikenal ada satu masyarakat di sana yang tiap hari ngambil air dari sumur Yakub. Nah, sumur Yakub ini memang sumur yang digali oleh Yakub, artinya udah bergenerasi. Sudah lama sekali keberadaan sumur itu. Ya. Dan itu digunakan oleh masyarakat di Samaria untuk ngambil air buat kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, dikisahkan, kita udah sering dengar lah. Dikisahkan di kisah perempuan Samaria ini memutuskan untuk mengambil air pada siang hari ketika hari lagi panas terik. Ya. Berbagai kemungkinan di situ yang sering kita dengar, salah satunya adalah untuk menghindari gunjingan. Biarlah datang agak siang, yang penting orang udah pada gak ada gitu ya. Karena apa? Karena kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat umumnya pada waktu itu. Nah, Yesus datang dan mestinya Yesus ke Galilea. Tapi Yesus mampir ke daerah Samaria. Ternyata Yesus datang dengan sebuah misi untuk menyelamatkan perempuan itu. Yesus sudah nunggu di sumur Yakub itu. Menunggu sampai ketika hari mulai siang, perempuan Samaria itu datang ke sumur untuk mengambil air. Dan di situ Yesus membuka percakapan, berikan aku air. Ya, berikan aku, dikatakan berikan aku minum. Nah, perempuan Samaria ini berkata, masakan engkau orang Yahudi minta air sama orang Samaria? Ya, karena pada masa itu Samaria dan Yahudi itu enggak bergaul akrab. Nah, kemudian Yesus membuka percakapan lagi. Ya, kalau engkau tahu tentang karunia Allah, mestinya engkau tahu dengan siapa engkau bicara. Wow, ini luar biasa ya. Kalau engkau tahu dengan siapa engkau berbicara dan kalau engkau minta air daripadaku, maka Ia akan memberikan air hidup kepadamu. Nah, kemudian Yesus membuat perbandingan, barang siapa minum air ini, maksudnya air dari sumur, ia akan haus lagi. Tapi kalau minum dari air yang daripadaku, ia nggak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Yesus menawarkan sebuah air yang lain, yang berasal dari dirinya. Bukan semata-mata air dari sumur ini. Jadi Yesus di dalam percakapan dengan perempuan Samaria lagi memberikan perbedaan. Ada air biasa yang hanya melepas dahaga sejenak. Tapi ada air yang luar biasa yang akan menghidupkan orang dari kehidupan yang mungkin sudah suntuk. Ya, makanya perempuan Samaria itu begitu mendengar bahwa wow, ya, orang ini menawarkan suatu air yang lain, aku mau dong. Maka dari situ Yesus juga berkata, bawa kemari suamimu. Nah, ternyata dari percakapan itu terungkap bahwa ada 5 suami yang pernah dia hidup bersama. Dia telah melewati hidup bersama 5 suami dan saat ini pria yang ada bersama dia itu bukan suaminya. Artinya perempuan ini rindu untuk mengalami sebuah kepuasan dalam hidupnya, bukannya sengaja gonta-ganti suami, tetapi barangkali dengan yang satu ini dia berharap mengalami kepuasan tapi ternyata enggak. Sampai akhirnya mesti ganti lagi yang kedua, ketiga, udah kayak ganti apa aja ya, udah ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan kali ini mungkin bakal menjadi yang keenam, tapi ini bukan suami yang dia tinggal, hanya teman kumpul keboknya. Ya, cuman Yesus nggak bilang bawa kebokmu datang gitu, enggak ya. Artinya perempuan ini menyadari bahwa menjalani kehidupan yang seperti itu betul-betul gerah, betul-betul dia merindukan sesuatu yang dia sendiri nggak tahu apa dan Tuhan tahu. Maka itu Tuhan memperkenalkan dirinya. Betul. Tuhan menawarkan jalan keselamatan, tetapi
juga sekaligus sebuah air yang akan membuatnya suatu kesegaran yang luar biasa. Dan yang terjadi adalah Bapak Ibu setelah perempuan ini menikmati air yang dari Tuhan melalui perkenalan dengan Tuhan. Ya, yang pertama dia anggap mungkin sebagai orang biasa, sebagai guru, nabi, dan dia akhirnya menyadari ini Mesias. Ketika dia ada di tingkat di mana dia mengenal pribadi Yesus sebagai Mesias, wow, ini luar biasa. Ada sebuah gairah yang luar biasa di mana dia mesti ada sebuah kerinduan untuk mau mengabarkan berita sukacita ini kepada banyak orang di kotanya, di kampungnya, di situ. Nah, ini yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu Saudara. Ketika orang mengalami Kristus sebagai sumber air hidup, wah, bukan hanya memuaskan dirinya saja, tetapi ada sebuah kesegaran yang dia rindu perlu ini dibagikan. Dia perlu ini untuk diberitakan. Wah, ini luar biasa, ya. Jadi orang yang mengalami air hidup dari Tuhan ini, dia nangkep kembali akan fungsi apa yang harus dia lakukan. Yesus sumber air hidup datang memberikan kehidupan bukan sekedar hidup saja, melainkan kehidupan yang berkelimpahan. Ya, artinya kehidupan sorgawi, kelimpahan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi bukan kelimpahan yang bersifat jasmani seperti air biasa itu. Ya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, ya, saya menangkap bahwa waktu Tuhan kasih pesan ini, Tuhan mau jangan salah mengisi diri kita. Jangan gampang dipuaskan diri kita oleh hal-hal yang lain. Yang Tuhan rindukan adalah datang kepada Tuhan sang sumber air hidup dan biarlah kita puas di situ, mengalami kepuasan di situ. Karena waktu seseorang mengalami kelimpahan air yang dari Tuhan, nanggep kok sebetulnya apa yang Tuhan inginkan untuk dia lakukan. Jadi sejernih atau sesegar apapun air sumur yang telah digali oleh Yakub selalu akan menimbulkan rasa haus lagi. Nah, tapi orang yang datang, yang mendapatkan Kristus, yang mengalami Kristus dan minum air dari pribadinya, wow, ini yang membuat tidak haus lagi. Ada sebuah kesegaran yang nggak bisa diceritakan seperti apa. Kadang ada orang kan mudah dipuaskan oleh ya udah menghabiskan waktu hari-hari waktunya dengan berada di depan gadget. Ya seru kan, ya. Nanti lihat ini. Tapi nggak menyadari bahwa itu akan membuat kering. Nah, apakah kita menjadi orang-orang yang mudah dipuaskan oleh perkara-perkara yang seperti itu? Ya enggak, ya silakan karena kita hidup kan nggak bisa lepas daripada gadget hari-hari ini kan, ketika teknologi semakin canggih. Tetapi adakah waktu yang kita luangkan untuk mereguk air yang dari Kristus sang sumber air hidup itu? Karena kembali kepada pesan Tuhan, ketika orang udah nggak peduli dengan air sumber air, Kristusnya adalah sumber air, itu masuk kategori kejahatan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita diciptakan untuk mengejar Tuhan. Katakan mengejar Tuhan. Ya, kita didesain untuk mengenal Tuhan dan merasa puas di dalam Dia. Wow, itu yang pertama. Jadi yang pertama ini tadi poinnya apa? Menjadi orang yang tahu membedakan rasa puas yang sejati dengan yang tidak sejati. Jadi kalau kita tahu nih kita dibuat dari bahan apa istilahnya, maka kita pun dengan kualitas yang sama harus diisi oleh perkara-perkara kualitas yang gak kalah indahnya. Jangan udah dibikin begitu mahal diisinya sama perkara-perkara yang kurang mulia gitu, sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi orang yang terus memberikan pengaruh agar semakin banyak orang yang mengalami rasa haus kepada Tuhan. Menjadi orang yang terus memberikan pengaruh agar semakin banyak orang mengalami rasa haus kepada Tuhan. Oke, kita baca dulu Yeremia 2 ayat 8. Yeremia 2 ayat 8 bilang begini, para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebetulnya kejatuhan bangsa Israel adalah ketika para pemimpinnya
sudah tidak melakukan fungsinya lagi. Para imam tidak lagi bertanya di mana Tuhan. Di situ ada imam, ada gembala, ada nabi. Orang-orang yang seharusnya menuntun umat Tuhan kepada pengenalan akan Tuhan. Orang-orang yang seharusnya menuntun dan membawa kepada sumber air yang seharusnya. Kan tugasnya para imam kan membawa domba-dombanya untuk dapat air yang segar dong. Masa kita punya domba, udah dicekokin air selokan aja kan enggak ya. Selalu air yang terbaik supaya domba-dombanya sehat. Ya. Ternyata kejatuhan bangsa Israel diawali bukan semata-mata kesalahan bangsa Israel, betul ya, mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika juga salah satu penyebabnya adalah ketika mereka nggak lihat lagi figur-figur yang bisa membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan. Udah lama nggak mendengar ada suara-suara Tuhan. Udah lama nggak melihat ada contoh-contoh yang ada di depan mata yang bisa membawa mereka untuk mengalami Tuhan lagi. Sehingga akibatnya mereka mulai mencoba jalan sendiri. Coba berpikir menurut pikirannya sendiri, apa yang baik menurut dirinya. Sehingga ini membuat mereka mulai coba sana, coba sini. Mulai meninggalkan Tuhan. Kenapa? Nggak ada yang ngegebah, nggak ada yang mengarahkan. Ya. Orang-orang yang disebut di atas di dalam Yeremia 2 ayat 8 tadi, mereka adalah sebetulnya pemimpin-pemimpin rohani umat Tuhan. Mereka bertugas untuk membawa seluruh umat Tuhan untuk mencari Tuhan dan melaksanakan hukum-hukum Tuhan. Nah, pertanyaannya apa jadinya apabila orang-orang tersebut justru tidak melakukan tugasnya lagi? Oleh sebab itu kalau kita kembali ke zaman Musa, waktu bangsa Israel bikin patung lembu emas. Betul sih. Waktu mereka bertanya kepada Harun apa yang terjadi dengan Musa. Ya saya beberapa waktu yang lalu pernah jelaskan. Sebetulnya kan Harun itu siapa sih? Imam buat bangsa Israel kan. Mestinya Harun yang bisa menjelaskan kemana itu Musa. Cuma jawab Harun adalah aku gak tahu. Udah tahu dia yang mengantar Musa naik ke atas gunung. Hanya Harun gak naik aja, dia ada di bawah. Kemudian Musa dan Joshua naik ke atas, hanya Joshua gak sampai ke puncak karena hanya Musa yang sampai ke puncak. Sebetulnya kan Harun bisa memberikan penjelasan. Aku tahu dia ada di gunung bersama Tuhan, gitu kan, semestinya ngomong gitu kan. Cuman Harun bilang, aku gak tahu kemana dia. Seorang pemimpin rohani waktu gak tahu, maka kemudian jawaban selanjutnya daripada umat Israel apa? Buatkan kami Allah. Nah lagi-lagi imam itu mesti ngasih tahu, nggak boleh, ini kan udah selayaknya menyembah Tuhan. Kok kalian mau bikin patung sih gitu ya? Itu kan kebiasaan Mesir. Nah kita kan nggak menyembah patung-patung lagi atau dewa-dewa lagi gitu. Nah si imam ini nggak melakukan fungsinya. Mari kumpulkan anting-anting emasmu, gelang-gelang emasmu. Mari kita buat patung lembu emas. Jadi kesalahan betul, kesalahan semua umat Israel. Tetapi sebetulnya apabila ada imam yang berdiri, yang bisa mengatakan apa yang benar, mungkin itu nggak akan mereka menjadi membuatkan Tuhan jadi murka. Ya. Jadi ini saya lagi bicara apa sih? Kalau saya udah bicara gini langsung Pak Ishak tuh ngomong lagi, ya betul. Betapa pentingnya seorang pemimpin rohani di dalam keluarga. Kadang kita para pria nih suka merasa dirinya gak terlalu penting. Saya mau katakan, bapak-bapak para pria, Anda penting, katakan amin. Kita tuh penting sekali. Keberadaan kita tuh dilihat dan dinantikan. Apa langkahnya nih? Apa akan dilakukannya? Dan tindakan apa yang dia lakukan untuk memberikan contoh bahwa ini loh yang harus dilakukan. Kejatuhan umat Israel pada waktu itu yang dianggap kejahatan sama Tuhan adalah ketika bangsa Israel udah gak melihat lagi ada imam yang mencari Tuhan sebagai sumber air hidup. Sehingga umat
yang melihatnya, oh mereka juga ngikutin, oh nggak ke sana, ya udah kita juga sama ngikutin. Tanpa seringkali kita nggak menyadari bahwa sosok kita itu dilihat dan diikuti, dinantikan. Saya hanya mencoba membaca dari sebuah tulisan, sebuah tesis yang dilakukan oleh seorang penulis tesis ya, yang saya nggak sebutkan namanya. Di sini dia katakan urgensi kepala keluarga sebagai imam dalam keluarga adalah hal yang paling pokok dan esensial yang mesti dipahami oleh figur seorang ayah. Di masa kini tidak sedikit kepala keluarga yang kurang memahami hakikat dirinya sebagai imam dalam keluarganya. Akibatnya banyak keluarga kehilangan arah karena belum mengalami kedewasaan rohani yang baik. Di luar itu begitu agresif. Pengajaran-pengajaran yang dalam tanda kutip enak gitu ya. Udah gak usah cari Tuhan. Lu gak cari Tuhan, lu gak kenal Yesus pun lu masuk surga katanya gitu kan. Ya sekarang lagi ramai ditawarkan. Nah di luar itu keadaannya udah sedemikian kritis. Nah diperlukan sebuah imam di dalam keluarga. Seorang imam, bukan sebuah imam deh. Seorang imam di dalam keluarga yang bisa mengarahkan nih. Hari-hari ini di luar ada pengajaran-pengajaran seperti ini. Dan imam itu meluruskan. Makanya di dalam salah satu kelas pengajaran kan, saya bilang kita udah gak bisa ngajarin anak-anak udah kalau ada pengajaran-pengajaran tutup telinga. Itu enggak. Udah gak bisa kayak begitu. Udah kabur aja tutup telinga jangan dengar. Enggak, itu akan selalu terdengar dan ada di mana-mana, di gadget, buka gadget itu ada semua tersedia. Yang perlu dia lakukan adalah waktu kita memberikan sebuah pemahaman yang benar. Dan kita bisa menjawab, kita bisa mengajarkan anggota keluarga untuk menjawab ketika ada pembelokan-pembelokan yang secara agresif dilakukan di luar sana. Itu tugas imam. Dan sekaligus imam juga memberikan contoh bahwa inilah suara Tuhan yang aku dapat, yang diajarkan kepada anggota keluarga. Sehingga mereka menikmati ada satu makanan yang wow ini makanan ini luar biasa. Aku gak dapat di luar nih gitu. Jadi mindsetnya mesti bisa dirubah. Bahwa ini loh makanan yang paling enak ini. Dan ketika orang udah makan paling enak kan Bapak Ibu Saudara. Itu udah malas makanan yang gak enak. Yang ngerti katakan amin. Ya. Tapi kalau dicekokin makanan yang salah melulu. Karena gak melakukan fungsinya. Maka standar makanan anggota keluarga itu rendah. Sehingga waktu mereka keluar, mereka yang melihat makanan di luar tuh enak-enak gitu. Karena gak pernah makan yang enak di dalam. Oke, ada satu hamba Tuhan namanya Patrick M lah yang saya sebut ya. Di situ dikatakan kepala keluarga yang diharapkan sebagai teladan malah telah menjadi figur pembawa masalah dalam keluarga. Ya, kenapa saya bilang saya membacakan dari sebuah tesis karena bukan saya ngomong, orang lain juga ngomong gitu. Ya, melalui sebuah penyelidikan dan didapati hari-hari ini. Bukan sebagai pembawa teladan, tapi sebagai pembuat masalah. Ini kan waduh, tersinggung gak sih kita dibilang gitu? Mestinya tersinggung lah. Wah gak bisa. Nah itulah yang membuat kita harus membuktikan. Gak seperti itu. Masa dibilang pembawa masalah gitu ya. Maka kita harus mengambil peran itu kembali. Dan bawa anggota keluarga ke dalam pengenalan Kristus. Dan kasih contoh ada sumber air yang indah yang gak bisa didapat dimanapun. Kecuali datang sama Kristus dan menikmati air di hadiratnya. Dan kita kasih contoh ini seperti ini loh. Dan kita akan lihat. Maka anggota keluarga kita akan puas dengan air yang dahsyat itu karena mereka melihat ada contoh, ada figur yang melakukan itu. Nah oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara tanpa dipanjang lebarkan. Tuhan gak mau jangan adanya dan biarkan ada kebocoran-kebocoran. Ya. Ketika orang menggali sumur yang salah. Ketika orang menerima kepuasan yang salah. Bukan yang dari Tuhan sang sumber air hidup. Maka tanpa disadari. Ada ketidakpuasan terus menerus yang mereka sendiri gak tahu. Ada kekeringan yang mereka gak tahu ini kenapa. Ada kegelisahan dan berakibat bocornya.
kebocoran-kebocoran yang entah dari mana. Ya, yang membuat kering. Saudara pernah nyendok air kan dari gayung yang robek. Ya, mau ngambil seberapa besar sih kalau kebocoran itu terus terjadi. Oke, yang nggak dipanjang lebarkan. Yang mau ngalami Yesus sebagai sumber air hidup katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.